Ya, bertemu lagi setelah kita dari Bukit Pawon. Sekarang kita beralih ke bawah jembatan Jenggiling. Jadi konstruksinya yang lama ini masih ada konstruksi jembatan Jenggilingnya. Nah, ini bisa dilihat masih kelihatan bangunan lama, bangunan Belanda ini dengan konstruksi setengah lingkaran untuk bawah jembatannya, dan di sana juga masih ada. Setelah tadi kita menelusuri Bukit Pawon yang merupakan tempat untuk penyerangan tentara Belanda pada saat agresi militer Belanda kedua dan menewaskan sedikitnya kurang lebih 10 yang pada saat penyerangan kedua, dan pada saat penyerangan pertama itu mungkin sekitar 20 lebih ya. Nah, kita mengulas sedikit bahwa kemarin kita sudah ke Bukit Celukan atau orang yang punya Celukan, tapi di dalam buku disebutkan disebutkan bahwa bukit bernama Cerukan. Nah, setelah kemarin kita menelusuri Cerukan, jadi ada 3 bukit. Yang pertama Bukit Cerukan, Bukit Kendil yang sekarang sudah rata dengan tanah, dan Bukit Pawon yang barusan kita eksplor dan kita telusuri jejak-jejak historisnya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa lokasi Bukit Cerukan itu, nah itu yang di sana itu Bukit Cerukan. Jadi di sana juga dijadikan pos pemantauan untuk tentara pelajar dan untuk penghadangan laju tentara Belanda. Tiga bukit ini saling berkontribusi dalam perjuangan karena merupakan tempat untuk hit and run-nya pasukan tentara pelajar di bawah pimpinan Kapten Sutarto dengan 47 anggota dari tentara pelajar. Nah, dalam kejadian yang di Bukit Pawon itu disebutkan bahwa setelah melakukan penyerbuan dan menewaskan 10 tentara Belanda atau Kenil itu, ternyata itu hanya jebakan, dijebak oleh Belanda, dan ternyata dari arah Temanggung itu berjumlah satu kompi pasukan Belanda yang datang dari arah Temanggung dan menembaki Bukit Pawon. Dari tentara pelajar itu lari menuju ke Selokan Setungga atau apa, terus lari menuju ke Caruban, terus melewati sawah-sawah dan perbukitan-perbukitan kecil, dan ternyata pasukan Belanda tidak tinggal diam di situ. Mereka terus mengejar pasukan tentara pelajar hingga pada suatu desa di sebuah desa yang bernama Wonobodro ini ditembaklah 2 tentara pelajar. Nah, ditembaknya 2 tentara pelajar itu bernama Sukater dan Sukadi. Jadi anak muda berusia 17-16 tahun ini tewas tertembak oleh peluru Belanda yang ada di sekitaran desa Wonobodro, di sekitaran sana itu. Nah, 3 bukit ini menjadi tempat pos dan menjadi tempat penghadangan laju kendaraan Belanda karena dirasa cukup strategis dan sangat pas dan sangat untuk persembunyian, dan juga Kapten Sutarto sudah mengenal daerah kandangan. Nah, sebelum dilakukan penghadangan, ternyata jembatan lama ini telah dirobohkan oleh tentara pelajar kita dari bantuan tentara Jeni Pelajar atau dulu dapat Seni. Nah, jembatan ini roboh, lantas pasukan Belanda tidak bisa melewati atas jembatan, lalu akhirnya melalui bawah sungai ini, dan disitulah dari Bukit Cerukan ini ditembakkan senapan mitraliur, dan dari arah Kendil juga ditembakkan senapan. Maka gugurlah beberapa pasukan Belanda yang ada pada saat itu melewati sungai tersebut. Nah, ini kondisinya mungkin masih sama ya seperti dulu ya, karena tidak jauh berbeda dengan yang sekarang, karena cuma ditinggikan sedikit, dan itu bekas dari fondasi lama jembatannya.
Saya masih ingat betul ketika dulu waktu masih ngajar di Kandangan. Nah, ini disinilah beberapa tentara Kenil atau tentara Belanda gugur ditembak oleh tentara pejuang kita, tentara pelajar. Nah, penyerangan Gilang Gemilang tersebut oleh masyarakat sekitar Jengkeling, dan karena sekitar Jengkeling itu sudah mengenal tentara pelajar dan gerakannya gesit sekali sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan Belanda, maka warga sekitar Jengkeling menyebutnya sebagai setan Jengkeling karena bisa menyerang dan bisa bersembunyi dan lari sekuat tenaga sehingga tidak bisa tertembus oleh pasukan Belanda. Tapi yaitu pada saat penyerangan yang kedua melalui Gunung Pawon tadi, gugurlah dua pahlawan kita, yaitu almarhum Sukatar dan almarhum Sumardi dari Kesatuan Tentara Pelajar di bawah pimpinan Kapten Soekarto. Begitu ulasan cerita singkat dari kami sebagai pengingat tentang sejarah perjuangan Temanggung, khususnya untuk tentara pelajar yang beroperasi di wilayah Kandangan, Kabupaten Temanggung. Dan jangan pernah kita lelah untuk berhenti belajar, karena misteri-misteri yang belum terpecahkan itu akan sampai dan akan terus ada. Terima kasih, selamat siang, salam sejarah.